Masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, Polres Jember bersama Raung Offroad menyalurkan sembako ke warga terpencil di Sukorambi, Jember, Jawa Timur. Berikut laporan Brigpol Eno Marita, personil Polres Jember, Polda Jawa Timur untuk Anda. Polres Jember bersama komunitas Raung Offroad menyalurkan bantuan sembako kepada warga Desa Klungkung dan Desa Karangpring, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember. Meski harus melewati medan yang cukup menantang dan akses jalan yang sulit, rombongan tetap semangat menjangkau masyarakat. Kepedulian terhadap masyarakat di wilayah terpencil kembali ditunjukkan jajaran Polres Jember. Bersama komunitas Raung Offroad, Polres Jember menyalurkan bantuan sembako kepada warga Desa Klungkung dan Desa Karangpring, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Kegiatan bakti sosial tersebut dilaksanakan dengan penuh semangat meskipun rombongan harus melewati medan yang cukup menantang. Akses jalan berbatu, tanjakan terjal, serta jalur yang licin tidak menyurutkan langkah personel kepolisian dan komunitas off-road untuk menjangkau warga yang membutuhkan. Kapolres Jember AKBP Bobi Condro Putro menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat, khususnya yang berada di daerah dengan akses terbatas. Warga Desa Klungkung dan Desa Karangpring menyambut kedatangan rombongan dengan antusias. Mereka mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut, terlebih akses menuju wilayah mereka memang cukup sulit dijangkau kendaraan biasa. Selain menyalurkan bantuan, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi serta membangun komunikasi yang lebih dekat antara aparat kepolisian dan masyarakat di wilayah terpencil. Melalui bakti sosial ini, Polres Jember berharap sinergi antara Polri dan masyarakat terus terjalin dengan baik sehingga tercipta situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Jember. Dari Jember, Jawa Timur, Humas Polres Jember melaporkan. Selain itu, pemirsa, Kapolres Tulungagung menggelar silaturahmi dengan FKUB, Dai Kamtibmas dan Pengkhotbah Kamtibmas. Berikut laporan Bribda Johan Humas Polres Tulungagung, Polda Jawa Timur untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam presisi. Dengan saya Bribda Johan Aditya Pradana, Basi Humas Polres Tulungagung melaporkan pada hari ini Jumat tanggal 13 Februari 2026, Kapolres Tulungagung AKBP Dr. Ihram Kustarto SKSIKM SIH melaksanakan kegiatan arahan kepada FKUB, DAI, dan Khotib Kamtibmas. Kapolres Tulungagung AKBP Ihram Kustarto melaksanakan kegiatan silaturahmi bersama FKUB, DAI Kamtibmas, dan Pengkhotbah Kamtibmas yang berlangsung di Gedung SAR Polres Tulungagung. Kegiatan tersebut turut dihadiri para pejabat utama Polres Tulungagung, Ketua FKUB Kabupaten Tulungagung, Ketua DAI Kamtibmas, serta para pengkhotbah Kamtibmas. Kasih Humas Polres Tulungagung, Ibtu Nanang mengungkapkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi, sekaligus memperkuat sinergisitas antara Polri dengan tokoh agama dan tokoh lintas agama di Kabupaten Tulungagung. Para DAI dan pengkhotbah Kamtibmas berperan sebagai mitra strategis kepolisian, khususnya Polres Tulungagung, dalam menyampaikan pesan-pesan keamanan, ketertiban, serta nilai-nilai kebangsaan melalui pendekatan keagamaan. Melalui kegiatan ini diharapkan sinergisitas antara Polri dan tokoh agama makin solid dalam menjaga persatuan, kerukunan, serta stabilitas Kamtibmas di Kabupaten Tulungagung. Dari Tulungagung, saya Bribda Johan Aditya Pradana melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama mewujudkan Tulungagung yang tertib, aman, ayem, tentrem, salam presisi. Dan pemirsa, Polres Ngawi, Polda Jawa Timur mendukung gerakan Indonesia Asri. TNI Polri dan Pemda Ngawi melakukan korve bersama, mewujudkan lingkungan bersih dan sehat. Berikut laporan Bribda Ervina, personil Humas Polres Ngawi untuk Anda. Dalam rangka gerakan Indonesia Asri,
aman, sehat, bersih, indah, Polres Ngawi Polda Jawa Timur melaksanakan survei bersama gabungan instansi terkait wilayah Kabupaten Ngawi. Di antaranya Masjid Agung Baitur Rahman Kabupaten Ngawi, Alun-alun Merdeka Kabupaten Ngawi, dan Benteng Vandidos Kabupaten Ngawi. Sinergitas TNI Polri bersama dengan pemerintah Kabupaten Ngawi kembali ditunjukkan melalui aksi nyata mendukung program Gerakan Indonesia Asri atau Aman, Sehat, Resik, dan Indah yang merupakan inisiatif Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada awal tahun 2026. Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widiatama bersama dengan Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono turun langsung mengikuti kegiatan kerja bakti atau Korve bersama dengan jajaran TNI, Polri, pemerintah daerah serta elemen masyarakat. Kegiatan dipusatkan di sejumlah ikon Kabupaten Ngawi, di antaranya adalah Alun-alun Ngawi, Masjid Agung Baitur Rahman Ngawi, serta kawasan bersejarah Benteng Vandidos. Dalam kegiatan tersebut, peserta melaksanakan pembersihan area publik, penataan fasilitas umum, serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Gerakan Indonesia Asri merupakan program nasional yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga kebersihan lingkungan, sekaligus membangun kesadaran kolektif masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, bersih, dan indah. Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widiatama menegaskan komitmen Polri dalam mendukung penuh program pemerintah demi mewujudkan kualitas lingkungan yang lebih baik. Sinergi antara TNI Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat merupakan kunci keberhasilan dalam menciptakan lingkungan yang tertata dan nyaman. Dengan adanya kegiatan Gerakan Indonesia Asri ini diharapkan Kabupaten Ngawi semakin bersih, sehat, dan indah, serta mampu menjadi contoh nyata implementasi program Gerakan Indonesia Asri di tingkat daerah melalui kebersamaan dan kepedulian seluruh elemen masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk mengatasi krisis sampah nasional, meningkatkan sanitasi, serta menjadikan lingkungan hidup lebih asri dan tertata. Demikian laporan dari Humas Polres Ngawi. Pemirsa, dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, Bayangkari Cabang Polres Kepulauan Sula melaksanakan kegiatan Bayangkari Peduli. Berikut laporan dari personel Humas Polda Maluku Utara, Brigpol Dewi untuk Anda. Sambut bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, Bayangkari Cabang Polres Kepulauan Sula melaksanakan kegiatan Bayangkari Peduli. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Dalam kegiatan tersebut, Bayangkari menyerahkan paket parsel Ramadan kepada personel Polres Kepulauan Sula serta para keluarga almarhum anggota Polri sebagai bentuk perhatian, empati, dan dukungan moral. Parsel yang diberikan berisi kebutuhan pokok antara lain adalah beras, minyak kelapa, gula pasir, teh, dan telur ayam yang diharapkan dapat membantu serta membawa manfaat di bulan penuh berkah melalui Bayangkari Peduli. Semangat kebersamaan dan kepedulian sosial terus ditanamkan, mempererat ikatan kekeluargaan di lingkungan Polres Kepulauan Sula. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Brigpol Dewi melapor untuk Polri TV. Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto meminta Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan mempertahankan kinerja terbaik dalam upaya mendukung program ketahanan pangan, termasuk makan bergizi gratis melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Berikut laporan Bribda Reni Wijayanti, personil Humas Polda Kalimantan Selatan untuk Anda. Polda Kalimantan Selatan melaksanakan launching operasional dan groundbreaking SPPG Polri secara serentak oleh Presiden Republik Indonesia yang dilaksanakan di area Greenhouse dan Bioflok Polda Kalimantan Selatan. Mari kita saksikan kegiatannya. Seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat menyapa Polda Kalimantan Selatan melalui sambungan video Zoom di Banjarbaru, Presiden pun mengucapkan terima kasih dan mendorong agar Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan dan seluruh anggotanya termasuk Bayangkari dapat meneruskan pengabdian yang sudah baik. Presiden Prabowo hadir dalam peresmian dan groundbreaking SPPG Polri, menyapa melalui sambungan Zoom sejumlah Polda,
yang dinilai menonjol kinerjanya dalam program ketahanan pangan. Sementara itu, Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan dalam laporannya kepada Presiden menyampaikan bahwa Polda Kalimantan Selatan dan Polres jajaran memiliki 10 SPPG dan menyerap 454 tenaga kerja, serta total penerima manfaat 21.302 orang, meliputi siswa TK hingga SMA, ibu hamil, menyusui, balita, serta para santri pondok pesantren. Untuk menjamin kualitas dan keamanan pangan MBG, Polda Kalimantan Selatan mendeteksi alergi dan intoleransi terhadap makanan melalui penyebaran kuesioner kepada para penerima manfaat, termasuk food security yang diawasi secara ketat oleh Bitdokes Polda Kalimantan Selatan. Ada juga penggunaan mesin berteknologi modern untuk pencucian ompreng yang dapat mempercepat proses pencucian dan menjaga higienitas alat makan. Selain itu, sisa kulit buah dari SPPG untuk menjadi ekoenzim yang digunakan untuk pupuk tanaman jagung dan sisa limbah makanan digunakan untuk pakan ternak, serta limbah cair disaring menggunakan ipal sehingga air yang dibuang dalam kondisi aman bagi lingkungan. Kemudian ada 10 SPPG di daerah terpencil sedang dalam proses pembangunan dengan calon penerima manfaat sebanyak 3.695 orang. Polda Kalimantan Selatan juga menginisiasi SPPG kedua di Desa Dalam Pagar, Kabupaten Banjar, dengan calon penerima manfaat dari santri Pondok Pesantren Salafiyah Syekh Arsyad Al-Banjari. Sebanyak 1.837 orang yang sebagian besar berasal dari keluarga tidak mampu, sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada sekolah keagamaan. Selanjutnya disampaikan juga pembangunan ekosistem rantai pasok SPPG melalui program perkarangan pangan bergizi. Polda Kalimantan Selatan memulainya dengan membangun 12 greenhouse berisi berbagai jenis sayuran dan buah, serta 42 kolam bioflok dengan kapasitas ikan sebanyak 42.000 ekor. Seluruh sarana tersebut dikelola secara berkelanjutan oleh personel Polda Kalimantan Selatan dan masyarakat sekitar. Dari Humas Polda Kalimantan Selatan melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.